Oke, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembayaran kepada pemasok maupun penerimaan dari customer. Jadi ini adalah penerimaan dari customer. Kalau yang di sini di bagian pembelian adalah pembayaran pembelian atau pembayaran kepada pemasok. Nah, saat membayar bisa saja kita membayar ke rekening yang berbeda sehingga timbullah namanya biaya administrasi bank. Atau pada saat membayar kita bisa memotong biaya lain-lainnya yang di mana biaya misalnya biaya administrasi bank itu bisa saja pada saat pembayaran kita bebankan kepada pihak supplier, ataupun bisa saja kita yang menanggungnya. Begitu juga dengan pada saat penjualan ya, untuk penerimaan penjualan atau penerimaan dari faktur penjualan dari customer, maka customer bisa saja memotong biaya administrasi bank yang dibayarkan oleh customer ataupun tidak ya. Nah, oke, misalnya saya dari pembelian dulu. Misalnya saya ada membayar faktur pembelian nih. Nah, faktur pembelian contoh ya, saya ambil salah satu, apakah ada ke Aneka Furniture, faktur pembelian. Oh, sorry. Nah, untuk pembayaran ya. Nah, jadi saya langsung dari sini. Pembayaran faktur pembelian. Nah, saya ambil dari Aneka Furniture. Kemudian saya membayar dari Mandiri Rupiah Jakarta. Nah, di Mandiri Rupiah Jakarta ini saya akan membayar misalnya yang 4,5 juta. Nah, saya membayar tetapi ke Bank BRI atau ke Bank BCA-nya Aneka Furniture sehingga biasanya terkena biaya administrasi 6.500. Nah, 6.500 itu saya yang tanggung, misalnya begitu ya, saya yang tanggung. Nah, artinya saya akan membayar penuh ini ya, 4,5 juta ini, 4.500.000 nih. Nah, jadi saya simpan seperti biasa. Nah, kemudian 6.500-nya pasti akan saya inputnya di sini. Nah, ini cara input biayanya. Jadi, klik di pembayaran. Nah, kemudian klik di Mandiri. Nah, begitu ya. Mandiri, Surabaya. Atau, oh sorry, di Mandiri Jakarta ya. Nah, ini dia. Berarti di sini biaya administrasi bank. Kita harus memilihnya. Jadi, administrasi bank. Nah, ini ya. Jadi biaya administrasi bank sebesar 6.500. Jadi catatannya biaya administrasi bank ke supplier. Nah, seperti itu. Jadi ini ya caranya. Kalau administrasi bank itu kita yang tanggung. Jadi saya simpan nih. Nah, jadi kalau saya simpan nanti saya saat melihat history bank dari bank saya yang di Bank Mandiri Rupiah Jakarta, maka akan seperti ini bentuknya ya. Jadi ada 4.500 yang kredit dan juga 6.500 kredit sebagai biaya administrasi bank. Nah, ini akan sama mutasinya dengan rekening koran. Nah, seperti itu ya. Ini kalau biayanya saya yang tanggung. Bagaimana kalau biayanya saya bebankan ke supplier? Nah, jadi begini. Sebenarnya tekniknya sama, tetapi agak berbedanya pada saat pembayaran. Nah, jadi gini. Pada saat saya melakukan pembayaran, nah ini ya, saya pilih suppliernya. Misalnya masih ke Aneka Furniture. Aneka Furniture. Nah, di sini saya pilih Bank Mandiri juga. Mandiri Rupiah Jakarta. Nah, saya akan membayar sebesar, nah ini dia. Jadi saya akan membayar sebesar 4.300.000. Nah, ternyata dari 4.300.000 ini saya tidak mau untuk menanggung 6.500 tadi ya sebagai biaya administrasi bank. Nah, misalnya transfer antar bank, maka saya akan klik di sini di 4.300.000 saya informasi diskon. Nah, informasi diskon maka saya akan pilih di sini biaya administrasi bank. Nah, seperti ini ya. Jadi biaya administrasi banknya ini saya langsung diskon menjadi 6.500. Nah, dengan demikian akan berkurang dari 4.300 hanya sebanyak 4.293.500 saja yang saya bayarkan. Nah, kenapa saya memotong administrasi bank yang dia tanggung? Nah, oleh karena itu saya simpan, maka saya akan lanjutkan di sini lagi ya, di pembayaran. Di pembayaran saya pilih lagi
Bank Mandiri Rupiah Jakarta, dan di sini adalah biaya administrasi bank. Nah, seperti itu sebesar 6.500. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah kita bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, kalau saya masuk di akun perkiraan, nah kemudian saya pilih di bagian akun biaya administrasi bank. Nah, ini saya kosongkan dulu. Biaya administrasi bank. Nah, perhatikan di sini kita lihat mutasinya ya. Kita lihat mutasi. Nah, jadi pada saat kita lihat mutasi, ini adalah yang dikredit ini ada lawannya. Nah, lawannya artinya pada saat kita melakukan pembayaran faktur ya, pembayaran faktur kita motong ya, kita motong atau kita bebankan ke supplier. Sedangkan yang ini, yang di atas yang tidak ada lawannya, artinya ini kita yang tanggung biayanya. Nah, jadi pada saat supplier yang tanggung, maka akan ada lawan debit maupun kredit. Sehingga nol ya. Nah, pada saat kita yang tanggung, maka hanya ada di debit saja. Nah, itu perbedaannya. Nah, begitu juga kalau saat kita melakukan penerimaan penjualan ya, penerimaan penjualan. Nah, pada saat kita penerima penjualan ini, bisa saja si siapa namanya customer ya, customer misalnya Cyber Furniture, dia melakukan pembayaran. Nah, dia melakukan pembayaran lewat transfer kas Mandiri Rupiah. Nah, di sini saya akan ambil faktur belum lunas. Nah, misalnya dia bayar sebesar 8.500.000 ya. Pada saat dia bayar 8.500.000, ternyata dia memotong 6.500 sebagai biaya administrasi bank, di mana saya yang tanggung. Nah, berarti di sini pada saat saya terima transferan dari Cyber Furniture, pasti akan berkurang sebesar 6.500, dan saya akan catat di sini sebagai biaya administrasi bank ya. Nah, sebesar 6.500. Nah, dengan demikian saya tidak akan menerima sebesar 8.500.000, tetapi hanya 8.493.500 saja. Nah, seandainya kalau dia melakukan transfer dan dia tidak memotong, maka saya tidak perlu menginput ini ya, informasi diskon. Sehingga yang dibayar Cyber Furniture adalah bulat, yaitu 8.500.000 ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau saya lihat di sini, ya, saya klik simpan. Nah, maka di akun perkiraan tadi ya, di akun perkiraan yang biaya administrasi bank, nah, sekarang sudah 13.000. Kenapa 13.000? Karena tadi yang ada 6.500 yang ke supplier saya tanggung ya. Dan juga ada pemotongan. Nah, pemotongan penerimaan penjualan yang saya tanggung juga. Nah, itu dia ya. Jadi begitu caranya. Nah, sehingga pada saat nanti kita melihat histori bank kita ya. Nah, histori bank kita saya ambil yang Mandiri Rupiah Jakarta. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ya. Nah, akan seperti ini. Jadi, 6.500 ini adalah 2 kali yang kita tanggung. Ini apa? Biaya administrasi banknya. Nah. Jadi, kalau saya buka kembali dan saya ketik di sini, dipotong oleh Cyber Furniture, ya, maka pada saat saya refresh ya, nah ini biaya administrasi banknya sebenarnya sudah masuk di dalam mutasi yang ini ya. Seharusnya tadi saya terima sebesar 8.500.000, tapi karena dipotong biaya administrasi bank sehingga saya hanya menerima 8.493.500. Nah, jadi ini dia. Biaya administrasi bank itu sebesar Rp13.000 ya. Jadi ini dikurang ini 0. Kemudian ditambah lagi. Nah, 2 kali ya yang saya tanggung. Sedangkan yang satu ini ditanggung oleh supplier pada saat saya transfer tadi.